DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Lembaga ini memiliki 3 fungsi, yaitu legislasi, anggaran, dan pengawasan. Fungsi legislasi diwujudkan dalam bentuk peraturan daerah bersama-sama bupati. Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan menyetujui anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama bupati. Dan fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksana peraturan perundang-undangan, peraturan bupati, keputusan bupati, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Ketiga fungsi tersebut dijalankan dalam rangka representasi rakyat di daerah. Sebagai penyelenggara pemerintah daerah, anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan kunjungan kerja ke Dinas Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Kunjungan kerja DPRD Tanggamus ini terkait dengan program-program kerja yang ada di Dinas Perikanan, khususnya dalam pemasaran dan target produksi perikanan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Dalam pertemuan ini, Wakil Ketua 1 DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga mengatakan kunjungan DPRD Tanggamus ke Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Selatan untuk berdiskusi. Dewan juga meminta masukan tentang perikanan, khususnya dalam pemasaran dan produksi perikanan yang kurang mencapai target. Dewan juga ingin mendapatkan informasi tentang cara mendapatkan bantuan anggaran, baik dari pusat dan daerah. Saat ini banyak nelayan dan petani ikan tawar di Kabupaten Tanggamus sangat sulit mendapatkan anggaran. Mereka selalu melaksanakan kegiatan, tapi tidak optimal sehingga operasional dan pemasukan sangat tidak maksimal. Pada kesempatan ini kami mau menggali dan mencari informasi tentang program-program kegiatan Dinas Perikanan di Kota Palembang. Sekedar gambaran Pak, kalau kami itu perikanannya ada lengkap. Kami punya laut, kami juga punya perikanan air tawar. Kebetulan kalau untuk di laut, untuk perikanan lautnya itu sudah wewenang provinsi. Jadi kita kabupaten kota diberi kewenangan di kabupaten di perikanan air tawarnya. Alhamdulillah produksi perikanan air tawar kami lumayan maju. Ada di daerah beberapa kecamatan yang memang menjadi sentralnya, terutama kecamatan Kubung namanya Pak. Ini kebetulan punya juga produksi kolamnya, Pak Ardius punya, Pak Rohin punya, Pak Heri juga punya. Malah kadang-kala manakala panen melimpah dan kami sulit untuk melakukan pemasarannya. Mungkin nanti bisa aja kita komunikasi tentang kalau di Tanggamus itu, kalau di Palembang ini memerlukan tonase yang banyak, ya bisa aja ke Tanggamus. Cuma kemungkinan namanya produksi lah, namanya produksi ada hal-hal yang kami anggap masih kurang puas, sehingga produksi perikanan kami juga kami kurang mencapai targetnya. Untuk itu kami melaksanakan kunjungan kerja ini dalam rangka sharing kegiatan yang baik itu kegiatan DAK-nya maupun kegiatan APBD-nya yang dibiayai oleh DAK dan APBD, karena kami mempunyai potensi tetapi kurang dukungan dari anggaran pusat dan kurang juga dukungan dari pemerintah daerahnya, sehingga para petani-petani kolam air tawar kami itu melaksanakan kegiatannya dengan anggaran pribadi, sehingga
antara operasional dengan hasil itu sangat kurang memuaskan untuk para petani perikanan kami. Kemungkinan itu Pak pembukaan dari saya. Kalau mengenai laut itu perikanan lautnya kami saran kita tidak terlalu konsentrasi karena itu ada di wewenang provinsi. Itu pembukaan dari saya kembalikan ke Bapak yang mewakili dinas. Kita lebih baik, lebih banyak berdiskusi dengan kalau tentu yang lebih bisa mewakili pemikiran-pemikiran kita. Ya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salahnya. Pada pasal manapun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tujuan kegiatan Kunker ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi anggota DPRD, baik di tingkat kabupaten atau kota, provinsi maupun pusat. Kunjungan yang dipimpin oleh Ketua 1 DPRD Tanggamus Irwandi Suralaga, seluruh anggota Komisi 3 DPRD Tanggamus diterima oleh Kabid Perikanan Syahrul. Dia mewakili Kepala Dinas Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Belanja bermanfaat dengan My Chandra. Mau belanja dapat hadiah serta order belanja dengan satu sentuhan? Install aplikasinya dan daftar sekarang. Chandra Superstore, belanja nyaman, belanja hemat. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Paut wajah. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Good friend for everyone. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam. Disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Bandar Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Bukan pilihan kita. Jangan takut karena ada prosedur yang sudah Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2 Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputra. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Halo Mama, selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku, aku pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade maksudnya. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews.
Pertemuan antara kedua lembaga yaitu DPRD Tanggamus dan Dinas Perikanan Pemprov Sumatera Selatan berlangsung dengan menerapkan protokol kesehatan. Kesempatan ini tidak disia-siakan oleh Dewan. Mereka langsung mengajukan pertanyaan berkaitan dengan program di Dinas Perikanan di Sumatera Selatan. Sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tanggamus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih ditata kekuatan kesehatan hingga bisa bersilaturahmi di kantor Dinas Perikanan Kota Palembang, yang mana sesuai dengan surat yang kami layangkan, kami ingin sekali berkunjung di sini untuk bertukar pikiran. Tadi disampaikan oleh Pak Sahrul bahwa indeks konsumsi ikan Kota Palembang ini melebihi dari indeks konsumsi ikan nasional. Saya nggak heran. Herannya kenapa? Karena biasanya indeks konsumsi ikan ini bukan diurus dengan tingkat kecerdasan. Orang Palembang ini bisa dikatakan cerdas-cerdas karena konsumsi ikan itu tinggi, kelihatan. Dan banyak tokoh-tokoh besar Indonesia itu banyak dari Palembang. Nah, ini juga terkait dengan indeks konsumsi ikan. Kemudian tentunya dengan pasar yang besar, karena konsumsi ikan ini adalah konsumsi yang sudah mungkin beratus-ratus tahun dari zaman nenek moyang kita, sudah memang tradisinya adalah mengkonsumsi ikan. Apalagi itu terkait dengan ikan air tawar ya, kalau di Kota Palembang. Tentunya ada satu strategi dan program dari Dinas Perikanan Kota Palembang untuk menjawab kebutuhan terkait dengan ikan, suplai ikan yang ada di Kota Palembang. Akhirnya juga nanti akan terkait juga dengan program dan program kerja terkait dengan pembinaan pembudidaya ikan di Kota Palembang. Ini yang kita pengen mengetahui, adakah program khusus atau program andalan yang memang ini menjadi fokus dari Dinas Perikanan Kota Palembang hingga menjadi program yang bisa diandalkan untuk melakukan proses pembinaan terhadap pembudidaya ikan. Kalau pasar mungkin pemasaran nggak pusing ya. Kalau pemasaran nggak pusing, karena kadang-kadang kan pemerintah ini dituntut untuk pertama mendampingi dalam proses peternakannya, kemudian terkait dengan bibit, terkait dengan pakan, terkait dengan obat-obatan. Selanjutnya juga dituntut juga untuk terkait dengan pemasaran. Nah ini kalau pemasaran insya Allah tidak terlalu berat karena memang iklimnya masyarakatnya memang gemar mengkonsumsi ikan. Mungkin lebih pada pembudidayanya. Itu saja mungkin pertanyaan dari saya. Mohon maaf apabila terlalu panjang dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayangnya Kepala Dinas Perikanan Pemerintah Provinsi berhalangan hadir. Kabid Perikanan Dinas Perikanan Sumatera Selatan, Syahrul mewakili Kepala Dinas Perikanan Sumatera Selatan. Mewakili Kepala Dinas Perikanan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mengatakan pihaknya mengembangkan budidaya ikan yang dilakukan masyarakat di 17 kabupaten kota dalam provinsi setempat beberapa tahun terakhir dengan memanfaatkan perairan umum dan membuat tambak atau kolam buatan. Menurut Syahrul, kegiatan budidaya ikan di provinsi berpenduduk sekitar 8,6 juta jiwa tersebut perlu didorong agar bisa membuahkan hasil sesuai dengan harapan bersama. Melalui kegiatan budidaya ikan dapat meningkatkan produksi ikan untuk memenuhi salah satu kebutuhan pangan masyarakat dan mengurangi ketergantungan pasokan dari daerah lain. Sebagai gambaran, kegiatan budidaya ikan air tawar di Kota Palembang dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sedangkan di tahun 2020, Dinas Perikanan Provinsi Sumatera Selatan telah mendapatkan bantuan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan RI, berupa bantuan modal untuk pelaku usaha perikanan budidaya mencapai 6,83 miliar rupiah. Bantuan meliputi antara lain benih dan induk ikan, pakan mandiri, paket bantuan mina padi, paket bantuan bioflok,
serta bantuan sarana dan prasarana budidaya. Dinas Perikanan Kota Palembang yang berdiri sekitar 2017 Pak. 2017 yang dilebur dari Dinas Pertanian dari Dinas. Jadi kita di Kota Palembang ini Dinas Perikanan berdiri sendiri sesuai dengan restrukturisasi organisasi yang kemarin tahun 2017 itu. Kenapa mungkin Pak Wali Kota berkenan untuk OPD Dinas Perikanan berdiri sendiri? Karena selama ini jadi kabin mungkin keluar dan kondisi masyarakat Palembang yang memang kebutuhan ikannya sangat banyak karena budaya orang Palembang itu makannya dengan ikan. Jadi indeks konsumsi ikan itu untuk Palembang ini melebihi dari indeks konsumsi ikan nasional. Jadi memang orang Palembang itu setiap hari makan ikan. Jadi tidak ada lautnya tanpa ikan, walaupun ada daging pasti ada ikan juga. Jadi itulah mungkin Pak Wali dasarnya pertimbangannya dibentuk dinas tersendiri tahun 2017. Untuk selanjutnya nanti kita diskusi Pak, silakan apa yang mau ditanyakan kita sharing juga karena Dinas Kota Palembang ini perikanan ini belum begitu sempurna karena kita sendiri baru berdiri 2017. Jadi berjalan merangkak kemungkinan ya kita mencapai target-target yang divisikan oleh wali kota. Untuk selanjutnya saya sampaikan silakan nanti apa yang perlu ditanyakan dan kami juga mungkin bertanya dari bapak-bapak dewan karena tanpa bapak dewan juga dinas OPD ini kadang-kadang tidak bisa bergerak. Kita minta anggaran atau persetujuan program-program itu di lewat anggota dewan juga kota itu setiap kita itu harus konsultasi sama mereka program-program apa yang harus dilaksanakan itu ini saja Pak yang saya sampaikan lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sementara itu, budidaya ikan yang sebelumnya hanya ditekuni segelintir orang dalam kawasan tertentu di pinggiran kota, kini mulai berkembang di kawasan permukiman penduduk di tengah kota. Dalam rangka mengembangkan usaha budidaya ikan, selain ada di sekitar tempat tinggalnya, juga perlu dilakukan pembinaan baik dalam hal pengelolaan maupun pemasaran. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita, tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka. Indonesia tercinta, Nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Pemirsa, terima kasih. Menggali lebih dalam disajikan dalam dialog bersama dengan para narasumber yang berkompeten. Ban Lampung yang sudah luar biasa ini. Special Report hadir setiap hari dan jam berikut. Ikan pilihan kita, jangan takut karena ada prosedur yang sudah hanya di iNews. Permasalahan yang terjadi di sekitar Lampung. Maya Metisa, mantan Kepala Dinas Kesehatan Lampung Utara, divonis. Situasi terkini tentang Lampung kami kabarkan dalam iNews Lampung. Hadir pada hari dan jam berikut. SG diamankan petugas
saat hendak melaksanakan hanya di iNews. Baik pemirsa, kita akan membahas tema tersebut dengan narasumber yang telah Kisah dari saksi mata mengungkap cerita di balik kasus yang terjadi di Lampung. Rata-rata perkaranya memang dilimpah dan di Catatan kasus hadir setiap hari dan jam berikut. kurang ya sebenarnya. Sebenarnya terkait pejabat itu pasti memahami mekanisme. Hanya di iNews. Di sini Anda mendapatkannya. I'm back. Manusia turut terikat dengan waktu, tapi berusaha berkomunikasi. Diplomasi gaya trendy jadi sarana efektif mengupas isu para tokoh yang inspiratif. Helmi Yahya di iNews. Selamat pagi. Talk show hangat senior dan junior. Ajang adu bakat dan kecerdasan. Adatku anti pegung, warisan anjak kembali. Oke, cukup. Senior dan junior hadir pada hari dan jam berikut. OSN, OSK, Olimpiade Motivasi. Jadi bisa dibilang memang Hanya di iNews. Pemeriksaan artis VS dan 2. Waspadalah, kejahatan bisa terjadi kapan dan di mana saja. Pesta Bandar Lampung. Artis VS dan 2 orang terduga. Cegah tangkal, cekal. Hadir setiap hari dan jam berikut. 2 tahun dan Andi Saputrati. Beginilah aksi kawanan pelaku pencurian saat menggasak. Hanya di iNews. Selain ke Dinas Perikanan, rombongan Komisi 3 DPRD Tanggamus dari Komisi 3 juga melakukan kunjungan kerja ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Bisa jelasin kunjungan kita hari ini kemana, Jong? Komisi 2 DPRD Kabupaten Tanggamus melaksanakan kunjungan kerja di Dinas Perikanan Kota Palembang. Nah, dalam kunjungan ini apa sih yang kita ambil, Bang? Ya, kami melaksanakan sharing kegiatan dan sharing apa yang menjadi program di Dinas Perikanan Kota Palembang. Dan alhamdulillah banyak masukan serta informasi yang kita dapatkan, contoh seperti program asuransi Dinas Kelautan, Kartu Kusuka, dan program-program lainnya. Dan kami juga mendapatkan masukan tentang keberadaan PPL di Kota Palembang, PPL Kelautan dan Perikanan. Nah, secara kondisi kalau di sektor perikanan kita dengan Palembang ini, apa sih, Bang, yang berbeda dan menjadi kendalanya kalau di kita? Kalau alhamdulillah kalau untuk perikanan tawar dan perikanan tawar kita lebih maju dari Kota Palembang, hanya saja program-program dan informasi daripada kita di Kabupaten Tanggamus kurang, sehingga banyak kegiatan-kegiatan yang sifatnya harusnya lebih kita mendapatkan, ternyata kita belum ada di Kabupaten Tanggamus. Nah, tindak lanjut dari Kunker ini kita nanti mau kemana, Bang? Insya Allah nanti kita akan sampaikan kepada dinas terkait dan nanti kita diskusi dengan kawan-kawan di Komisi 2 untuk menindaklanjuti
hasil informasi dari kunjungan kerja ini, terutama kita akan coba melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Perikanan dan Kelautan di pusat. Tanggamus merupakan termasuk daerah rawan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kabupaten Tanggamus menyatakan ada 12 kecamatan di Bumi Begawi Jejama ini yang masuk dalam kategori rawan bencana banjir dan tanah longsor. Hal itu terjadi karena selain berada di wilayah perbukitan, juga sungai yang berukuran besar. Kecamatan yang rawan bencana tersebut yakni Kecamatan Air Naningan, Hulu Belu, Kota Agung Timur, Kota Agung Barat, Wonosobo, Bandar Negeri Sumuong, Semaka, Pematang Sawah, Limau Cukubalak, dan Kelumbayan. Kecamatan tersebut memang bisa dibilang daerah langganan bencana banjir dan longsor di setiap musim penghujan tiba.